Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saifulanura Sabita dari kelas 12 DJKT 2. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara melakukan kontrol panel hosting dan juga share hosting. Jadi di sini alat dan bahan yang kita butuhkan itu adalah laptop, lalu kita membutuhkan virtualbox, kemudian untuk bahan kita membutuhkan Debian 12.0, DVD 1. Jadi langsung aja kita buka virtualbox-nya, lalu kita masuk ke Debian 12. Install. Di sini kita akan masuk sebagai root, lalu kita masukkan passwordnya, kemudian kita langsung aja masuk ke bagian nano IPC network interface. Lalu di enter, kemudian kita di sini ganti allow-nya jadi auto. Oh ya, yang atasnya ini kita ganti menjadi setting IP untuk adaptor 1, lalu inet DHCP-nya kita ganti jadi static, kemudian kita masukkan address yaitu 192.168.100.33, lalu netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita tambahin lagi setting IP untuk adaptor NAT, lalu kita ketik auto and force NAT IFS dan pos 8 inet DHCP. Ini mau tetap ada ya? Kalau sudah, tinggal kita save dengan cara Ctrl Exit. Kemudian sebelum kita lanjut, kita harus mengubah settingan networknya terlebih dahulu. Di sini network saya masih NAT, jadi harus diganti ke host only adapter. Kita pakai yang 4, lalu adapter 2-nya dihidupin, kemudian NAT-nya attach to-nya jadi NAT, lalu kita okekan. Kemudian kita masuk kembali. Oke, jadi di sini kita akan masuk sebagai root, lalu passwordnya dimasukkan. Kemudian di sini saya mau mengecek terlebih dahulu untuk bagian interface-nya. Lalu kita lanjut lagi untuk melakukan reset dengan cara ketik etc
init d slash working restart. Lalu di sini kita akan memeriksa IP terlebih dahulu, IP yang kita udah buat ini, dengan cara mengetikkan IP-nya lalu enter. Di sini kita cek apakah IP yang kita buat ini udah masuk atau belum. Jadi di sini udah masuk, itu ada di 192.168.100.33. Lalu selanjutnya kita lakukan update terlebih dahulu dengan cara mengetik apt-get update, lalu di enter. Lalu di sini kita ketik apt Atau ARC ya? install. Yang mana yang atas atau Tools. yang Lalu di sini kita akan memasukkan DVD terlebih dahulu. Kita pilih yang ini, lalu di enter. Lalu setelah itu kita akan mengecek IP-nya lagi dengan cara ketik if config lalu enter. Lalu kalau sudah if config, kita lanjut lagi menambahkan repository dengan cara kita ketik perintah etc apt slash source list. bisa kasih pakai untuk orang aja. Lalu di sini kita tambahkan tanda pagar. Lalu di sini kita ketik dep http /devian.org/data bookworm main config non-free terminal. Lalu kita copy dengan cara Ctrl K lalu ambil kanan. Jadi di sini kita ketik bookworm strip update, lalu main config non free aja, pakai non free firmware. Lalu di sini juga dihapus non free firmware-nya. Baru di bagian font ini kita tambahin strip security. Lalu bagian tab ini kita ganti juga jadi security. Lalu di sini juga kita tambahin security.
Kalau sudah, kita tinggal kontrol X-nya lagi. Kemudian kita akan melakukan apt get update. Pakai itu masalah ya? Kita tunggu sampai selesai saja. Belum kasih pakai ini aja sih. Ini emang prosesnya agak lama teman-teman, jadi kita tunggu aja sampai selesai. Makan kapan ya? Nah, di sini kalau sudah selesai, kita lanjut lagi dengan ketikan apt get install lalu tinggal di enter aja. Lalu untuk jika muncul pertanyaan dulu untuk bertimbul, kita tinggal menekan tombol Y lalu tinggal enter saja. Ini kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Di sini saya Oke. Ternyata sudah siap, jadi aja kita ke bagian menginstal webmin. Jadi caranya itu dengan cara mematikan curl. Camtasia ini bisa. Setup min repost tts spasi https /2 kali row get hook you get user content user/webmin
slice master, slice setup main repos maksudnya main setup strip repos .sh, lalu tinggal di enter. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi masuk ke perintah sh setup strip repos .sh. Oh ya, ini 2 kali teman-teman. Ternyata harus confess ini dulu. Pukul. Di bagian sini tadi itu saya kan baru sekali baru sekali mengetikkan perintah yang setup rocket hard user dan .com ini. Jadi kita di sini harus mengetik lagi sama seperti ini, tapi ditambahkan lagi webmin. Jadi di sini webminnya itu ada 2 kali. Lalu tinggal di enter aja. Nah, kalau udah, di sini kita coba ketik. Teman-teman, kayaknya saya salah ketik. Baru coba kita, ternyata tadi saya ada salah ketik teman-teman. Jadi di rocket hook-nya itu pakai i bukan pakai e, tadi saya pakai e, jadi itu diganti pakai i, jadinya rocket user content.com, lalu webmin lagi, lalu master. Yang pertama sekali, baru yang kedua 2 kali ya teman-teman. Kalau udah, kita tinggal bisa ngetik sh setup strip repos .sh. Lalu di sini kita dikasih pertanyaan setup WMS repository, lalu kita tinggal pilih Y aja. Nah, kita tunggu saja sampai selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai installnya selesai ya teman-teman. Jadi saya di sini bakal post terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi setelah sudah selesai menginstal. Oke, ini masih mendownload ya teman-teman, jadi kita masih menunggu dulu, lumayan lama. Jadi saya di sini bakal ternyata udah siap. Jadi kita lanjut lagi untuk melakukan menginstal webmin lagi. Kalau ingin menginstal webmin itu tinggal ketik apt strip get install webmin, lalu tinggal di enter aja. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan do you want to continue, itu tinggal menekan tombol Y lalu enter.
Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Saya bisa langsung Sepertinya saya perlu pause terlebih dahulu sampai prosesnya selesai. Nanti saya akan tunjukkan tampilan setelah selesai menginstal Evon. Teman-teman, ini prosesnya masih menginstal. Jadi kita tunggu. Jadi di sini mungkin saya akan post lagi karena sepertinya masih lama. Kita tunggu sampai selesai lagi ya. Prosesnya masih berjalan, teman-teman. Jadi sepertinya masih agak lama lagi. Jadi kita tunggu dulu. Di sini kita udah masuk ke unpacking. Oke, di sini proses install webmin-nya sudah selesai. Jadi di sini kita akan pergi ke bagian kontrol panel. Kontrol panel yang ini. Lalu sini langsung aja kita masuk ke network engineering center. Lalu ke change adapter setting. Lalu di sini saya pilih adapternya yang sesuai sama di virtual machine tadi. Jadi saya tadi tuh masukinnya yang adapter 4. Jadi saya pakainya yang adapter 4 juga di sini. Lalu kita ke properties, lalu ke internet protocol, lalu di sini kita hidupin aja. Lalu di sini IP address-nya itu kita masukin 192.168.100.34. Lalu subnet mask-nya itu otomatis. Kemudian default gateway-nya, maaf ini kita nggak isi ya default gateway-nya, jadi seperti ini aja, cuman di bagian IP address sama di subnet mask. Kalau udah, di sini kita langsung aja oke kan lagi, lalu kalau sudah kita ke Google Chrome. Lalu di sini kita akan masuk ke alamat IP yang sudah kita buat sebelumnya, IP servernya itu. Jadi kita masukkan 192.168.100.33.2 10.000. Lalu kalau sudah kita tinggal enter aja.
Nah, kalau misalnya ada seperti ini muncul your connection is not private, saya tinggal pilih yang advance, baru proceed to 192.168.133. Tinggal kita masukkan username itu root, lalu passwordnya itu satu dulu boleh, pokoknya passwordnya yang kalian buat, kemudian sign in. Passwordnya kalau mana ada? Apa? Nah, kita di sini udah masuk di webmainnya. Oke, kalau misalnya sudah di tampilan seperti ini, itu tandanya berhasil. Di sini kalian bisa melakukan mengelola akun lainnya. Jadi mungkin segitu saja tutorial dari saya. Selanjutnya kita akan ke tutorial share hosting ya teman-teman. Jadi kita ke video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan video tutorial untuk share hostingnya. Jadi untuk alatnya itu masih pakai laptop, lalu kita butuh VirtualBox, dan juga untuk bahannya kita butuh DVD Debian 7, DVD 1, dan juga DVD 2. Lalu langsung aja kita ke VirtualBox. Lalu di sini kita masuk di Debian 7, lalu tinggal di start saja. Nanti kalau misalnya nggak pakai itu bisa ada biaya ini ganti ya. Di sini kita akan login sebagai root, lalu passwordnya kalian masukkan saja. Kemudian lanjut lagi, kita akan masuk ke bagian nano etc network interface. Lalu di bagian sini itu kita ubah jadi auto ETH0, baru inet DHCP-nya jadi static. Lalu di bagian bawah kita tambahin addressnya 200.101.33, netmasknya 255.0. Lalu lanjut lagi ke auto ETH0 di 21, kemudian kita masukkan addressnya yaitu 200.101.34, kemudian netmasknya itu 25 sama seperti tadi. Kalau udah, kita tinggal lanjut lagi, tinggal save dengan cara Ctrl X Y. Kita lanjut lagi dengan melakukan restart atau reset dengan cara service restart. Ini perintahnya, lalu tinggal di enter. Kemudian kita akan melakukan pengecekan IP hasil konfigurasi kita dengan cara mengetikkan ini udah ada ya. Di bagian paling atas ini ETH0 udah masuk, ETH0.2 1 itu udah masuk juga. Lanjut kita akan melakukan penginstalan DNS atau domain name server dengan cara mengetik apt-get install bin 9
lalu di enter, lalu tinggal kalau muncul pertanyaan tinggal menggunakan tombol Y, lalu enter, lalu di sini kita disuruh untuk mengganti drive-nya atau DVD-nya ini dengan DVD 1. Tinggal di enter. Kalau set hosting ini dia seterang ya? Kita pilih yang DVD 1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke bagian nano etc bin name on. Baru di bagian paling bawah itu kita masukkan zone Mira.com, lalu tanda seperti ini ya teman-teman. Baru di bawahnya itu type master titik koma, kemudian file etc bin ebc villa baru titik koma, kemudian kita kasih tanda seperti ini baru titik koma lagi, baru yang kedua juga sama, lalu pakai nama belakang, lalu kita ketik type master, pokoknya kita buat sama seperti sebelumnya. Nah, kalau di bagian sini kita bikinnya 1.100 ini 200 in script ADDR titik alpha, baru tanda kutip tanda seperti ini, lalu ketik lagi kayak biasa. Bin db 200, file etc bin db 200. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut lagi dengan cara save dulu, Ctrl SJ seperti biasa, baru kita masuk dulu ke folder directory DNS dengan cara mengetikkan cd/etc bin, lalu tinggal di enter. Setelah itu kita ketik cpdb localdb Sevilla akan nama depan kalian, baru nama kedua kalian atau nama terakhir kalian, lalu yang terakhir itu 200, kemudian lokalnya kita ganti menjadi 127. Sekarang kita lanjut untuk masuk ke NanoDB Sevilla. Di bagian localhost itu kita ganti jadi sevilla.com. Ini juga sama.
Masukkan IP address yang kalian buat pertama. Lalu hanya tadi tuh kita hapus. Baru di sini ad-nya kita ganti jadi www, lalu di bawahnya kita tambah ftp ina 200.100.1.3. Kalau udah, kita lanjut lagi, save seperti biasa. Lalu kita masuk ke Nalube Naura, localhostnya kita ganti jadi naura.or.id. Lalu di bagian sini kita masukkan IP-nya yang IP address kedua. Kemudian ad-nya ganti juga, tambahkan juga di bawah ftp ina baru 200.100.1.34. Lalu dicek terlebih dahulu sebelum di save. Kalau sudah, tinggal di save saja. Lalu kita masuk ke bagian NaNoDB 200. Nah, di bagian sini ini agak beda teman-teman dari keduanya yang sebelumnya. Itu di sini kita masukinnya sevilla.com. sevilla.com. sevilla.com juga. sevilla.com. Kemudian di bagian 1.00-nya ganti jadi 33. Ini juga di bawah kita tambahin 33. Ini ptr www.sevilla.com. Lalu di bawahnya kita tambahin lagi untuk yang naura.or.id. Ini kita tambahin lagi sama seperti di atasnya. Kita di sini pakai www untuk yang kedua. Kalau sudah teman-teman, ini kita tinggal save aja. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian download etc resolve.conf. Lalu di sini kita ketikkan search sevilla.com, name server 200.100.3. Buat lagi untuk yang domain kedua, yaitu naura.or.id. Lalu name servernya, masukkan IP-nya yang kedua. Kalau sudah, kita tinggal save lagi. Lalu di sini kita akan melakukan restart atau reset dengan cara mengetik service bin 9 restart. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan domain dari hasil konfigurasi sebelumnya. Jadi caranya itu dengan mengetikkan ls lookup sevilla.com. Lalu lanjut lagi ke domain yang kedua, yaitu naura.or.id. Nah, yang kedua ini kita masukkan IP dari setiap IP servernya.
Nah, kalau tanda seperti ini berarti sudah berhasil ya ini. Jadi kita lanjut lagi. Lalu selanjutnya kita akan mengganti DVD-nya dulu teman-teman di device. Sebelumnya kita pakai DVD 1, jadi kita pakai yang DVD 2 sekarang. Lalu setelah itu kita ketik apt cd-rom ident. Kita coba lagi. Nah, kalau sudah unmounting berarti itu berhasil. Kalau misalnya kalian fail, kalian ulang aja kayak saya. Lalu lanjut lagi, kita akan mengetik apt cd-rom n. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk melakukan install FTP dengan cara mematikan apt get install proc.tpd. Lalu kita enter. Kemudian kalau ada pertanyaan kita tinggal menekan tombolnya. Lalu di sini kita disuruh untuk mengganti DVD-nya menjadi DVD 1. Lalu tinggal di enter. Lalu di sini disuruh lagi mengganti DVD yang 2. Kemudian kita enter lagi. Nah, kalau misalnya kita muncul pertanyaan tampilan seperti ini, itu kalian pilih yang stand alone, lalu kalian enter. Kalau sudah, kita lanjut masuk ke bagian nano etc proc.tpd conf. Di bagian sini server name-nya itu kita ganti menjadi sevilla.com. Lalu kalian scroll sampai ke bawah. Nah, kalau sudah sampai bawah ini, kalian tinggal bikin seperti yang saya buat ini, anonymous file FTP user admin anonymous kemudian anonymous, kemudian ketik admin, kemudian ketik anonymous. Kalau sudah, kita tinggal lanjutkan dengan Ctrl X atau save. Setelah itu kita lanjut untuk membuat direktori baru. Kita masuk ke mkdir file ftp. Sudah kita ketik chmod min r777 file ftp, lalu ketik cd file ftp, lalu ketik mkdir file 1, file 2, file 3, lalu enter. Kemudian kita ketik user add strip d slash file ftp slash admin. Lalu di sini kita akan membuat password khusus admin.
kalian buat aja sesuai yang kalian inginkan. Lalu kalau sudah, kita bisa melakukan riset dengan cara mengetikkan service.tpd restart dan enter. Oke, sepertinya ada yang salah di bagian sini teman-teman. Kita coba cek terlebih dahulu. Yep. Yang ini ternyata nggak pakai slash ya teman-teman. Maaf, ini ada yang salah, ternyata kita nggak pakai slash. Lalu lanjut lagi, kita save. Oh ya, maaf, salah. Kita langsung aja. Untuk format laporan itu kecuali cover sama Kita ketik judul itu sama isinya beda-beda. service Materi itu minimal 5 halaman. Masya Masya Allah, TPD restart. Minimal 5 halaman. Itu belum termasuk cover sama judul. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstal package web server dengan cara mengetikkan apt. Tapi masing-masing submap itu 5 Oke teman-teman, tadi nggak kerekam di bagian apt-get installnya. Jadi di sini kita harus menginstal package web server. Jadi caranya ketika kita mengetik apt-get install apache PHP 5. Nah, kalau sudah tinggal kita menekan tombol ya jika muncul pertanyaan. Lalu di sini kita disuruh untuk mengganti DVD 1. Tinggal di enter aja. Kalau sudah, kita masuk ke konfigurasi database server dengan cara mengetikkan nano etc apache size available default kemudian enter. Lalu untuk webmasternya ini kita ganti jadi sevilla.com. Ini diganti jadi kita tambah jadi server name www.sevilla.com. Lalu server alias kita periksa dulu sebelum di save. Kalau sudah, kita tinggal save saja. Lalu lanjut lagi, kita akan mereset atau merestart kembali dengan cara mengetik service apache 2 restart. Lalu kita masuk ke bagian nanovar www.index.html. Oke,
Di bagian sini teman-teman, kita di sini bisa mengedit halaman server kita ini sesuai hati kita. Jadi di sini kita ketik aja sebentar. Ini di bagian H1 itu tambahin align, lalu sama dengan center, kemudian bagian hitbox ini kita ganti jadi Sevilla. Lalu di bagian P-align itu buat seperti ini, P-align dengan center. P-align center lalu di sini kita tambahin database sevilla.com, lalu kita tambahin tanda buka kurung, baru slash a, kemudian biar lebih cepat kita copy aja. Landasan. Di bagian sini kita ganti menjadi slash sevilla.com. Ini juga diganti menjadi web sevilla.com. Lalu di bagian sini juga diganti menjadi slice naura.org.id. Lalu di sini atasnya web naura.org.id. Lalu kita tambahin satu lagi. Ini jadi senternya kita ubah jadi right biar nanti hasilnya servernya itu nanti tulisannya di kanan. Baru untuk bagian sini kita hapus, baru kita tulis terima kasih sudah lalu A-nya kita hapus, jadinya pakai MP aja. Lalu kalau sudah kita tinggal save saja. Kalau sudah di save, kita akan melakukan instalasi database lagi.
dengan cara mengetik apt get install MySQL server MySQL client. Lalu kita tekan tombol ya lagi. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Pakai password baru boleh. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu kita akan melanjutkan dengan menginstal apt get install php myapp. Lalu Y lagi. Lalu untuk di bagian sini kita pilih yang Apache 2 dengan menekan tombol spasi. Lalu kita enter. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita tinggal pilihnya saja. Lalu di sini kita masukin passwordnya lagi. Nah, kalau sudah teman-teman, kita lanjut ke kontrol panel. Ke network and sharing center. Oh ya, sebelum itu, sebelum ke kontrol panel, karena di sini settingan saya bagian networknya masih pakai NAT, jadi kita harus ganti dulu menjadi host only adapter. Lalu kalian pilih adapter yang kalian ingin pilih. Lalu setelah itu kita ke kontrol panel, lalu kita ke change adapter. Lalu pilih yang sesuai dengan yang tadi di virtual machine adapternya. Lalu kita ke properties, masukkan IP addressnya, itu lalu untuk default gateway-nya itu kita pilih ketik yang 200.1.1.33. Ini juga sama. Lalu kalau misalnya nggak bisa, kita masukkan 31. Kalau sudah, kita bisa pergi ke bagian WinSCP. Jadi itu kabel siapa? kalian harus masuk ke WinSCP. Jadi kalian download dulu WinSCP. Minta kabelnya. Lalu kalian masuk Sini. Nah, di bagian sini itu kita pilih yang FTP, port numbernya 21, lalu untuk hostname-nya itu 200.101.33, username-nya admin, lalu password-nya sesuai yang kalian bikin, lalu login. Nah, kalau sudah login, kita masukkan bendahara zip ini ke yang file FTP di sini ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan ke Google Chrome terlebih dahulu. Kita akan mengecek website yang udah kita bikin, maksudnya. Sebentar. Ketik sevilla.com.
Lalu kalau misalnya nggak bisa kayak gini tuh kita tinggal continue to site aja. Lalu ke Nora.org kalau misalnya sama itu tinggal continue aja. Lalu kalau misalnya kita ke PHP My Admin juga udah bisa nih teman-teman. Nah, kalau udah kita kembali lagi ke Debian. Lalu di bagian sini kita ketik ls. Tujuannya itu kita memeriksa apakah file yang tadi kita masukin itu udah masuk atau tidak. Nah, di sini udah ada bendahara zip ya teman-teman. Terus kita selanjutnya mengetik mv bendahara zip var www. Lalu tinggal di enter. Kemudian kita ketik lagi cd var www, lalu enter. cd var www. Lalu kita cek kembali indeks HTML juga udah masuk ya teman-teman. Lalu lanjut lagi kita akan kita akan install Anzip terlebih dahulu. Kalau udah kita tinggal unzip saja bendahara zipnya. Kalau sudah di unzip itu tinggal kita cek lagi. Nih, sudah ada bendahara. Lalu kalau sudah kita tinggal ketik MySQL view lalu tinggal di enter. Lalu masukin passwordnya. Di sini kita akan membuat database bendahara. Dengan cara ketik create database bendahara titik koma. Nah, kalau udah kita tinggal ketik show database atau tunjukkan database-nya. Kalau sudah kita bisa keluar dengan cara exit titik koma. Lalu lanjut lagi kita di sini akan mengetik cd etc apache 2 site enable, lalu tinggal di enter. Kalau sudah kita cek lagi atau periksa lagi, kemudian kita ketik cp 00 di bendahara, cp 00 di bendahara. Lalu di ls apakah sudah masuk. Nah, bendahara juga sudah masuk teman-teman. Lalu kita masuk ke nano bendahara. Lalu di bagian sini di dokumen root var www ini kita tambahin bendahara ini. Jadi var www bendahara. Lalu di save lagi. Lalu kita akan merestart kembali dengan cara mengetik service apache 2 restart, baru di enter. Nah, kalau udah di restart kita ke Chrome. Lalu kita ke PHP My Admin ini ya teman-teman.
Lalu kita masuk sebagai root. Lalu passwordnya sesuai yang kalian buat. Nah, terus di bagian sini kalian masukkan file di bagian import ini, teman-teman. Kalian masukkan file bendahara zip. File bendahara zipnya kita masukin di bagian sini, baru kita tinggal klik go saja. Maaf, bukan bendahara zip, teman-teman. Maksud saya itu yang Uangkas ya, Uangkas SQL. Nah, ini. Kalau udah pilih yang Uangkas, itu kita tinggal pencet yang go. Sebentar teman-teman, kita coba ulang lagi. Iya teman-teman, kita belum masuk ke file bendahara, lalu kita ke import, kemudian kita choose file, kemudian kita pilih Uangkas yang ini teman-teman, lalu di open, lalu kalian klik go. Nah, kalau berhasil dia akan tulisannya seperti ini teman-teman. Maaf ya, tadi kita belum pencet yang bendahara yang ada di sini. Lalu di sini kita masuk sevilla.com slash bendahara, slash lagi, baru di enter. Oke, ini kita okein aja. Nah, kalau berhasil tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Nah, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.